Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal PAT. Nah, nomor 1 yang merupakan triple Pythagoras adalah di sini ada 4 buah pernyataan, yaitu 6, 8, 12, yang kedua 8, 15, 17, yang ketiga 10, 24, 30, yang keempat ada 12, 16, 20. Nah, kalau triple Pythagoras itu artinya bilangan yang terbesar dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan penjumlahan bilangan-bilangan lain yang dikuadratkan. Oke, jadi yang pertama ini ada 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka hasilnya adalah 12 kuadrat 144 sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. Maka hasilnya adalah 144 sama dengan 100. Di sini 144 tidak sama dengan 100, maka pernyataan ini salah. Lalu yang kedua, ini 8, 15, 17. Maka 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka hasilnya 17 kuadrat sama dengan 289 sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. Maka hasilnya sama dengan 289 sama dengan 64 ditambah 225, yaitu 289. Nah, di sini karena 289 sama dengan 289, maka pernyataan ini benar. Jadi yang kedua ini merupakan triple Pythagoras. Lalu yang ketiga, ini 30 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Maka hasilnya 30 kuadrat 900 sama dengan 10 kuadrat itu 100 ditambah 24 kuadrat itu 576. Maka hasilnya 900 sama dengan 100 tambah 576, 676. Nah, karena 900 itu tidak sama dengan 676, maka pernyataan yang ketiga ini salah. Oke, lalu yang terakhir, yang keempat. Ini 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Maka 20 kuadrat itu sama dengan 400 sama dengan 12 kuadrat 144 ditambah 16 kuadrat itu sama dengan 256. Maka hasilnya 400 sama dengan 144 ditambah 256, yaitu 400. Nah, jadi yang keempat ini juga pernyataannya benar. Jadi yang merupakan triple Pythagoras adalah pernyataan kedua dan pernyataan keempat. Oke, selanjutnya nomor 2. Di sini ada segitiga siku-siku. Yang sisi miringnya ini 20, sisi tegaknya 16, dan sisi alasnya ini masih tidak tahu, yaitu X. Yang ditanya adalah panjang X adalah. Nah, kalau dapat kasus seperti ini, kita bisa menggunakan rumus triple Pythagoras, yaitu sisi miring sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi yang mendatar kuadrat. Jadi misalkan ininya tuh C, ini yang alasnya ini A, ini B. Nah, rumus jadi triple
rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi di sini yang ditanya itu A-nya ya. Jadi bisa juga A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan nilai-nilainya. A kuadrat ini adalah X sama dengan C kuadratnya 20 kuadrat dikurangi B-nya ini 16 kuadrat. Hasilnya 400 dikurangi 256. Maka hasilnya 144. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, kita bisa mengakarkan nilai 144-nya. Maka hasilnya adalah 12. Oke. Jadi panjang X adalah 12. Oke, yang selanjutnya. Ini nomor 3. Panjang Y adalah, di sini ada segitiga siku-siku dengan alasnya 10, tingginya 24 dan sisi miringnya ini Y. Maka rumusnya seperti yang tadi ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di sini C kuadratnya itu Y kuadrat sama dengan A-nya itu 10 kuadrat ditambah B-nya ini 24. Jadi 24 kuadrat. Maka 10 kuadrat ini 100 ditambah 24 kuadrat ini 576. Maka hasilnya 676. Maka Y sama dengan akar 676 sama dengan 26. Jadi panjang Y adalah 26. Oke, selanjutnya nomor 4. Panjang diagonal sisi BD adalah, nah di sini ada balok dengan panjang alasnya ini 4, lebarnya 4 dan tingginya ini 8. Yang ditanya di sini adalah diagonal sisi BD. Ini BD-nya itu ada di sini berarti ya. Nah, untuk mempermudah kita bisa gambarkan ulang gitu alasnya ini. Jadi berbentuk seperti ini. Yaitu persegi dengan panjangnya 4 kali 4. Panjang dan lebarnya 4 kali 4. Ini A, B, C, D. Lalu yang ditanya ini BD, yaitu garis ini ya, diagonal BD. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui panjang BD ini berapa dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi BD sama dengan AD, BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. AD-nya ini sama dengan 4 ditambah AB-nya juga 4 sama dengan 16 ditambah 16 sama dengan 32. Jadi panjang BD sama dengan akar 32 sama dengan akar 16 kali 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, jadi panjang diagonal sisi BD-nya adalah 4 akar 2. Oke, selanjutnya. Sebelumnya, untuk mempermudah, jika kalian melihat sebuah persegi itu sisi-sisinya pasti sama ya. Misalnya ini 5, ini 5, maka diagonalnya ini pasti 5 akar 2. Di sini pasti akan ada akar 2. Begitupun misalnya 7. Nah, diagonalnya ini tuh akan 7 akar 2. Untuk mempercepat aja gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5. Di sini ada balok ya.
Panjang diagonal ruang HB adalah di sini alasnya ini 4 dan tingginya ini ada 8. Yang ditanya adalah diagonal ruang HB. Nah, HB itu ini ya, garis dari H ke B. Nah, untuk mencari HB kita harus mencari panjang DB dulu agar bisa dibentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, kalau digambarkan akan jadi seperti ini ya. Ini yang siku-sikunya ini titik D, lalu yang alasnya ini B, titik B, lalu yang di atasnya ini H. Yang ditanya itu HB. DB-nya ini berapa? DB-nya ini karena tadi kita udah cari ya. Ini karena alasnya ini 4 dan lebarnya ini juga 4, maka diagonalnya ini adalah 4/2. Lalu tingginya ini, tinggi DH ini akan sama dengan tinggi CG ya, yaitu 8. Nah, jika udah seperti ini, kita bisa mencari panjang sisi miring HB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi HB kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah HD kuadrat. Ya. Oke, kita substitusikan nilai-nilainya. DB-nya ini 4/2 ditambah HD-nya 8. Maka hasilnya, untuk mencari ini kalian sudah paham lah ya caranya gimana. Jadi pertama 4/2 ini tuh dikuadratkan, artinya 4 kuadrat ini 16 dikali 2 kuadrat ini 2 juga, hasilnya 32. Jadi 4/2 kuadrat ini 32 ditambah 8 kuadrat ini 64. Maka hasilnya adalah 96. Jadi HB sama dengan akar 96 sama dengan akar 16 dikali 6 sama dengan 4/6. Ya, jadi panjang HB-nya ini adalah 4/6. Oke, selanjutnya. Panjang diagonal sebuah belah ketupat adalah 16 cm dan 30 cm. Keliling belah ketupat tersebut adalah, untuk mempermudahnya kita gambarkan dulu belah ketupatnya. Oke. Nah, belah ketupatnya ini diagonal pertamanya itu 16, kita anggap ini diagonal 1 ya. Ini tuh panjangnya 16. Lalu yang kedua itu 30. Ini 30. Nah, karena yang dicari itu adalah keliling belah ketupat, dan keliling belah ketupat itu rumusnya 4 dikali sisi-sisinya. Dan kalau belah ketupat itu sisi-sisinya pasti sama panjang ya. Jadi kita bisa cari dengan teorema Pythagoras. Tapi kita perlu mengetahui berapa panjang alas dan tinggi segitiga ini. Jadi kalau panjang diagonalnya 16, maka yang sebelah kanan ini adalah setengah dari 16 sama dengan 8. Begitupun dengan yang bagian kiri ini juga panjangnya pasti 8. Lalu tinggi yang atas ini juga setengah dari 30, hasilnya 15. Yang bawah juga begitu, setengah dari 30, hasilnya 15. Nah, dari sini kita bisa mencari berapa sisi miringnya ini ya, dengan cara teorema Pythagoras.
Misal kita sebut ini S. Jadi S kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 289. Nah, maka S-nya ini sama dengan akar 289 sama dengan 17. Nah, karena kita sudah tahu berapa sisinya, kita bisa mencari berapa kelilingnya, yaitu 4 kali 17 sama dengan 68 cm. Nah, satu ini cm. Jadi keliling belah ketupat ini 64 cm. Oke, yang selanjutnya nomor 7. Sebuah tangga yang panjangnya 9 cm bersandar pada sebuah tiang lampu. Jarak ujung bawah tangga terhadap tiang lampu tersebut adalah 3 meter. Tinggi tiang lampu yang dapat dicapai oleh tangga adalah. Nah, untuk mempermudah kita gambar dulu ya. Jadi di sini ada tangga ukuran 9 cm yang bersandar pada sebuah tiang lampu. Oke, kita gambarkan dulu ini tangganya. Kita anggap ini tangga yang bersandar ya. Lalu di sini ada tiang lampu. Oke, di sini misalnya tiang lampu. Lalu jaraknya ini, jarak dari ujung tangga terhadap tiang lampu ini ada 3 meter. Ini 3 meter, yang ini 9 meter tangganya. Yang ditanya adalah tinggi tiang lampu yang dapat dicapai oleh tangga. Nah, yang ditanya itu ini. Kita sebut ini misalnya X saja. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu X kuadrat sama dengan 9 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 81 dikurangi 9 sama dengan 72. Jadi X sama dengan akar 72 sama dengan akar 36 dikali 2 sama dengan 6 akar 2. Jadi tinggi tiang lampu yang dapat dicapai oleh tangga adalah 6 akar 2 cm. Meter. Oke. Kita beranjak ke nomor selanjutnya. Ini nomor 8. Bagian dalam sebuah kolam renang berbentuk balok akan dilapisi oleh keramik ukuran panjang, lebar, dan kedalaman kolam adalah 10 meter kali 5 meter kali 2,5 meter. Jika ukuran satu buah keramik adalah 50 cm kali 50 cm, berapa buah keramik yang diperlukan untuk melapisi kolam? Nah, pertamanya, agar mempermudah, kita gambarkan dulu ya bentuk kolamnya ini seperti apa. Kolamnya ini ukuran panjangnya 10 meter, lebarnya 5, dan tingginya atau kedalamannya ini 2,5. Anggap aja segini ya. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini 10, ini 5, ini 2,5. Lalu di sini akan bagian dalamnya akan dilapisi oleh keramik. Berarti kalau bagian dalam, bagian atasnya ini tidak akan dilapisi ya. Jadi ini akan kosong. Jadi cuma yang kanan, kiri, depan, belakang, dan bawahnya. Jadi kita harus mencari
Yang pertama tuh luas permukaannya dulu nih. Yang pertama luas yang bagian alasnya ini berbentuk persegi panjang ya, jadi 10 kali 5 sama dengan 50. Ini satuannya meter ya, meter persegi, meter kubik, meter persegi. Lalu yang kedua ini yang sisi depan ini, yang depan bagian sini nih, depan, jadi 10 kali 5. Karena yang bagian depan dan belakang ini sama, jadi 10 kali 5 dikali 2 gitu. Salah lagi, 10 kali 2,5 ya. Ini tingginya 2,5. Kali 2,5 dikali 2 karena ada 2 yang sama. Hasilnya adalah 50 meter persegi. Lalu yang terakhir itu ada yang bagian kanan dan bagian kirinya. Ini 5 kali 2,5 dikali 2. Hasilnya adalah 25 meter persegi. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa tuliskan bagian luas, bagian dalam kolam. Ini sama dengan jumlah dari yang kita sudah jumlahkan tadi ya, 50 tambah 50 tambah 25 sama dengan 125 meter persegi. Nah, lalu ukuran keramik. Ukuran keramiknya ini 50 cm dikali 50 cm. Nah, ini tuh kita ubah dulu satuannya jadi ke meter. Jadi 50 cm sama dengan 0,5 meter dikali 0,5 meter. Hasilnya adalah 0,25 meter persegi. Dari sini kita bisa mengetahui gitu jumlah keramik yang diperlukan, yaitu luas bagian dalam kolam dibagi luas satu keramik. Jadi 125 dibagi 0,25, maka hasilnya adalah 500. Ya. Jadi kolam renang ini bisa ditutupi atau dilapisi oleh 500 keramik. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Nah, kita beranjak ke nomor selanjutnya. Ke nomor 9. Sebuah akuarium berbentuk kubus yang akan diisi air hingga 3/5 akuarium. Berapa liter volume air jika ukuran rusuk akuarium tersebut 50 cm. Nah, di sini karena kubus, jadi kubus itu sisi-sisinya sama ya, terusuk-rusuknya itu panjangnya sama. Kita anggap nah, ini ukurannya 50 kali 50 kali 50. Di sini yang diisi air itu hanya 3/5 akuarium. Jadi misalnya ini 50, 3/5-nya itu hanya segini gitu, 3/5. 3/5 dikali 50 sama dengan 30 cm. Jadi tinggi yang terisi air ini hanya 30 cm.
ini tuh hanya 30 cm. Dari situ kita bisa mencari volume airnya, yaitu dengan rumus mencari volume persegi panjang, yaitu 50 kali 50 dikali 30. Volume sama dengan hasilnya adalah 75.000. Karena satuannya ini cm, jadi cm kubik. Nah, kalau kita ubah jadi liter, itu artinya 75 liter. Hilang 3-nya gitu. Oke, yang selanjutnya. Terdapat prisma trapesium, tentukan volumenya. Nah, pertama, karena bentuknya ini trapesium, kita harus tahu rumus luas trapesium dulu. Rumus trapesium itu adalah luas trapesium sama dengan setengah kali tinggi dikali A tambah B. Nah, di sini kita sudah tahu nih kalau A tambah B-nya tuh 5 tambah 17. Tapi tingginya ini tuh masih belum diketahui gitu. Tingginya ini masih belum diketahui. Jadi untuk mempermudah, kita gambarkan ulang bentuk trapesiumnya. Di sininya itu 17. Nah, ini tuh 5. Yang bagian alas ini 5. Lalu sisi miringnya ini 10. Yang ditanyakan adalah tinggi trapesium. Nah, bagaimana cara cari tingginya? Pertama, kita bisa lihat ya kalau yang tinggi ini tuh bisa diperoleh dari menggunakan Pythagoras gitu. Jadi pertama 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Nah, 12-nya ini dibagi 2 karena ada yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Jadi sisi yang ini 6, sisi yang bagian sini juga 6. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa tinggi dari trapesium ini, yaitu dengan misalnya ini T ya. T sama dengan T kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36 sama dengan 64. Maka T sama dengan akar 64 sama dengan 8. Oke, jadi T-nya ini adalah 8. Jadi luas trapesiumnya ini sama dengan setengah dikali T-nya tadi berapa? 8 dikali A tambah B, yaitu 5 ditambah 7. Hasilnya adalah 4 dikali 12, maka hasilnya 40. Tingginya ini ini 5 kali 17 ya, 5 ditambah 17, bukan 7. 4 dikali 22 hasilnya adalah 88. Jadi luas trapesiumnya udah diketahui 88. Nah, sekarang rumus volume prisma. Prisma sama dengan luas alas atau di sini trapesium ya, dikali tingginya. Wah, tingginya ini 8. Dikali tinggi trapesium. Tinggi prisma. Sama dengan 88 dikali 8. Maka hasilnya adalah 704. Oke, kita beranjak ke soal berikutnya.
Nomor 11. Luas permukaan dari prisma segitiga siku-siku di bawah ini adalah, nah di sini ini tuh prisma segitiga ya, segitiga siku-siku. Di sini karena DCE ini tidak siku-siku, DEF ini tidak siku-siku, maka bisa dipastikan kalau yang siku-siku ini ada di DFE gitu. Nah, ini pasti siku-siku. Tapi ternyata tidak diketahui nih panjang FC atau EFD atau CA ini berapa. Jadi kita kembali menggunakan teorema Pythagoras. Kita keluarkan dulu gitu ya, biar gampang. Jadi di sini gitu Nah, di sini kan siku-sikunya. Misalnya di sini C, di sini A, di sini B. Sisi miringnya ini diketahui 13. Lalu yang tegaknya ini 12. Nah, yang CA ini masih belum diketahui. Kita anggap ini Y aja. Jadi Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Nah, 13 kuadrat ini 169 dikurangi 144, maka hasilnya 25. Maka Y sama dengan akar 25, yaitu 5. Y-nya ini 5. Dari sini kita bisa tahu luas dari segitiganya. Luas segitiga 3 sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Di sini setengah dikali alasnya itu Y ya. Y-nya 5 dikali tingginya 12. Maka hasilnya 30 cm persegi.